Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Zahra. NIM saya 0302241004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi filsafat pendidikan Islam mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas konsep, prinsip, dan tujuan pendidikan dalam Islam berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, terutama Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas. Filsafat ini mencoba memahami hakikat pendidikan dalam Islam, termasuk tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan peran guru serta peserta didik dalam membangun peradaban yang berlandaskan iman dan ilmu. Beberapa aspek utama dalam filsafat pendidikan Islam meliputi yang pertama itu ada hakikat pendidikan, yaitu pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara akal, ruh, dan jasmani. Yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menciptakan insan kamil atau manusia sempurna yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, sumber ilmu, yaitu berasal dari wahyu Allah, Al-Quran, hadis, dan hasil pemikiran manusia yang selaras dengan ajaran Islam. Kemudian yang keempat, metode pengajaran, yaitu bisa bersifat lisan atau ceramah, tulisan atau buku, diskusi, teladan, dan pengalaman langsung. Yang kelima, peran guru dan murid, yaitu guru berfungsi sebagai pendidik dan pembimbing, sedangkan murid harus aktif dalam mencari ilmu dengan sikap yang baik. Kemudian ada prinsip dasar dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti berikut beberapa prinsip utamanya. Yang pertama ada prinsip tauhid atau keimanan kepada Allah, yaitu pendidikan Islam harus berpusat pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala ilmu dan kebenaran itu. Kemudian yang kedua, prinsip keseimbangan atau tawazun, yaitu pendidikan harus mengembangkan aspek intelektual atau akal, spiritual atau hati, dan fisik atau jasmani secara keseimbang. Yang ketiga, prinsip kemanusiaan atau insaniyah. Pendidikan Islam ini bertujuan membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan juga rasa tanggung jawab terhadap sesama. Kemudian yang keempat itu prinsip keterpaduan antara wahyu dan akal, yaitu ilmu pengetahuan dalam Islam ini berasal dari dua sumber. Yang pertama itu dari wahyu Allah dan akal manusia yang dipandu oleh wahyu. Kemudian yang kelima itu prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Jadi prinsip ini ialah Islam menekankan pentingnya mencari ilmu sejak lahir hingga akhir hayat, sebagaimana hadisnya itu seperti tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dan juga pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi harus terus berkembang sepanjang hidup. Yang keenam itu ada prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Yang dimaksud ini ialah Islam menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, tetapi tetap dalam batas norma Islam. Kemudian ada materi selanjutnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam tetap relevan dalam dunia modern, yaitu ini karena memberikan nilai-nilai yang dapat menyeimbangkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan spiritualitas serta moralitas. Seperti beberapa relevansinya, yang pertama yaitu menyeimbangkan ilmu dan akhlak. Yang dimaksud dengan dunia modern penuh dengan kemajuan teknologi dan sains, tetapi tanpa nilai-nilai moral, kemajuan ini tuh bisa disalahgunakan. Dan juga filsafat pendidikan Islam ini menekankan integrasi ilmu dan akhlak, sehingga ilmu tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk kesejahteraan umat manusia juga. Kemudian yang kedua, mengatasi krisis moral dan etika, yaitu banyak tantangan modern seperti korupsi, hedonisme, dan individualisme yang bisa merusak tatanan sosial.
Dan juga pendidikan Islam berperan dalam membentuk manusia yang bermoral tinggi, bermoral tinggi yang memiliki etika dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan profesionalnya. Kemudian yang ketiga, ada mendorong pembelajaran sepanjang hayat, yaitu dalam era digital ilmu berkembang sangat cepat dan manusia harus terus belajar. Dan yang keempat itu memperkuat identitas dan kepribadian muslim. Di era globalisasi ini banyak juga budaya asing yang masuk dan mempengaruhi cara hidup masyarakat muslim. Dan yang kelima, ada memberikan dasar bagi pendidikan multikultural, yaitu Islam mengajarkan konsep rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam yang mendukung toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi filsafat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.